Halo sahabat, kembali lagi bersama kami di podcast Jurnal Perempuan. Podcast yang memperbincangkan feminisme dan kesetaraan. Perkenalkan, nama saya Nada Salsabila sebagai redaksi di Jurnal Perempuan. Pada hari ini akan membersamai narasumber dalam menggali fakta-fakta mengenai salah satu peristiwa bersejarah di Indonesia, yaitu genosida PKI dan tertuduh PKI pada tahun 1965 sampai 1967. Saat ini, saya tengah bersama dengan Pendeta Mary Kolimon, seorang teolog, aktivis, advokat hak asasi manusia, dan pendiri Jaringan Perempuan Indonesia Timur atau JPIT yang sudah lama bekerja bersama dengan para penyintas kekerasan negara, khususnya di wilayah NTT. Halo Ibu. Selamat malam. Selamat malam. Ada pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang, maka mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan Ibu Mary. Halo Ibu Mary, apa kabar? Terima kasih Mbak Nada. Syukur, puji Tuhan, kabar saya baik. Terima kasih. Mungkin Ibu Mary bisa memperkenalkan diri dulu seperti identitas, lalu concern-concern Ibu selama bekerja di bidang kemanusiaan selama ini. Iya, terima kasih Mbak Nada. Saya Pendeta Mary Kolimon, pendeta dari Gereja Masihi Injili di Timor. Saat ini saya mengajar di program Pascasarjana Universitas Kristen Artawacana, juga bersama dengan sejumlah teman mendirikan dan mengurus Jaringan Perempuan Indonesia Timur. Saat ini saya juga menjadi salah satu ketua persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Studi latar belakang studi saya berstudi teologi S1 di alma mater saya di UKAW Kupang. Kemudian S2 dan S3 saya juga di bidang teologi di Protestant Theological University di Belanda. Bidang studi teologi saya itu teologi misi, teologi kontekstual, teologi hak asasi manusia, dan juga teologi lintas agama. Jadi isu-isu yang menjadi concern saya terkait relasi iman Kristen dan budaya, relasi antar agama, juga studi perempuan, agama dan budaya, demokrasi dan hak asasi manusia. Baik, terima kasih Ibu Mary. Memang sejauh ini kerja-kerja Ibu Mary itu sangat dekat dengan kemanusiaan, dengan keagamaan seperti itu ya Bu ya? Betul. Baik, mari kita langsung masuk ke pembahasan yang sangat menarik pada malam hari ini Bu. Ibu Mary, dalam berbagai kesempatan Anda itu sering berbagi tentang pengalaman Anda menjadi seorang anak eksekutor dari peristiwa genosida 1965 di NTT, Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Soe dan Kupang. Nah, bagaimana pengalaman itu membentuk perspektif Ibu Mary ini dalam advokasi terhadap perempuan dan penyintas kekerasan negara, sekaligus menggerakkan hati Anda untuk mendirikan JPIT? Iya, selepas studi S3 saya di Belanda, dengan sejumlah teman kami membentuk Jaringan Perempuan Indonesia Timur yang biasa disingkat JEPIT. Itu suatu perkumpulan yang dibangun oleh sekitar 40-an perempuan lintas agama di Indonesia Timur. Ada kawan-kawan dari NTT, dari Sulawesi, Maluku, Kalimantan, dan Papua. Tahun 2008 kami berkumpul di Kupang dan mendeklarasikan lahirnya JEPIT sebagai suatu perkumpulan yang berfokus pada penelitian dan publikasi terkait perempuan, agama, dan budaya. Karena kami lihat banyak sekali kajian-kajian feminis sudah dilakukan di Indonesia Barat, tapi kajian yang kontekstual itu di Indonesia Timur masih terbatas. Nah, salah satu dari beberapa pokok yang kami sepakati untuk menjadi kajian dari JEPIT adalah terkait kekerasan politik 65 dan dampaknya terhadap perempuan. Hasil penelitian kami itu diterbitkan, dipublikasikan dengan judul Memori-Memori Terlarang yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Monash University di Australia dengan judul Forbidden Memories. Nah, selain tema 65, jaringan kami JEPIT juga memberi perhatian kepada kajian mengenai kekerasan bersenjata di Poso, Ambon, dan Atambua. Beberapa tahun yang lalu di 2022 kami menerbitkan buku yang judulnya Perempuan, Konflik, dan Perdamaian. Juga kami memberi perhatian kepada isu TPPO karena itu sesuatu yang juga kuat muncul di Indonesia Timur, khususnya di NTT. Nah, secara pribadi pengetahuan dan ketertarikan mengenai 65 dan dampaknya bagi perempuan di Indonesia Timur, khususnya di NTT, itu berjalan bersama dengan ketertarikan untuk mengetahui keterlibatan ayah saya sebagai eksekutor pada saat itu. Nah, tahun 65 saya sendiri belum lahir, saya baru lahir tahun 1972, tapi
saya kemudian mendengar bagaimana ayah saya terlibat dan dalam kebutuhan untuk melihat bagaimana gereja di Nusa Tenggara Timur berkomplisit pada peristiwa 65, saya juga menyadari ternyata itu juga bagian dari sejarah keluarga saya sendiri. Nah, terutama sebagai seorang pendeta, sebagai seorang teolog Kristen di konteks NTT, kami dalam studi-studi teologi kontekstual dalam bidang ilmu saya melihat bahwa isu pokok yang dibahas dalam teologi kontekstual misalnya adalah tentang hubungan iman Kristen dengan budaya lokal. Nah, dalam penelitian dan kajian saya temukan bahwa terjadi kekerasan yang serius terhadap budaya lokal, baik pada awal masuknya kekristenan di Pulau Timor dan terutama pada peristiwa kekerasan politik 65. Misalnya di 65 ya, masyarakat waktu itu diwajibkan memilih salah satu dari 5 agama resmi yang diakui negara. Dan penganut agama lokal itu dipandang ateis dan karena itu juga dianggap komunis, sehingga harus ditumpas. Iya, maka ketika gereja misalnya pada tahun 70-an dan seterusnya sampai sekarang hendak mendorong teologi lokal atau teologi kontekstual, ada pertanyaan serius, bagaimana melihat kembali sikap kekristenan yang bermusuhan terhadap budaya pada awal masuknya kekristenan, terutama pada peristiwa 65. Dan persis di situ juga saya melihat bagaimana keterlibatan ayah saya di peristiwa itu sebagai seorang polisi muda. Nah, dalam berbagai penelitian yang dilakukan oleh JEPIT, termasuk terkait kekerasan politik 65, sebagai suatu lembaga feminis, kami di JEPIT memberi perhatian pada suara dan pengalaman perempuan. Karena dalam masyarakat patriarki seperti di Indonesia, terutama termasuk di NTT, umumnya sejarah itu ditulis dari pengalaman dan perspektif laki-laki. Betul sekali. Dan kami memandang perlu menciptakan ruang untuk mendengar suara, pengalaman, dan perspektif perempuan. Luar biasa Ibu, terima kasih. Memang kalau kita lihat dalam laporan-laporan yang sudah dirilis gitu ya, kekerasan negara tahun 1965 dan itu selalu itu masih berlanjut gitu dalam tahun-tahun seterusnya, itu luar biasa ya. Betul. Bagaimana Ibu melihat dari perspektif orang yang menjadi seperti apa ya saya mengatakannya ya, berada di pihak negara gitu dalam mengalami tahun-tahun tersebut? Maaf, bisa diulang pertanyaannya? Bagaimana Ibu melihat pengalaman ini sebagai orang yang berdiri di pihak negara dalam mengalami tahun-tahun tersebut? Apakah ada penyesalan seperti itu? Betul, jadi dalam studi-studi yang saya lakukan maupun bersama-sama dengan teman yang lain, selain mewawancarai para korban, ada juga penelitian kepada para pelaku. Jadi misalnya saya sendiri mewawancarai ayah saya dan beberapa eksekutor pada waktu itu, sejumlah mahasiswa kami di Fakultas Teologi melakukan penelitian dan kajian, dan ketika mulai dengan percakapan umumnya mereka merasa bahwa mereka pahlawan yang bekerja bagi negara untuk menghancurkan para penjahat begitu ya. Tapi ketika diajak untuk memeriksa lagi konteks dari peristiwa waktu itu, umumnya mereka juga menyesal mengapa hal yang seperti itu terjadi. Jadi kami juga merasa penting persis di situ keterlibatan dari gereja di Nusa Tenggara Timur dalam mendampingi baik para korban maupun para pelaku, dan kami berharap dengan hal seperti itu pun kita bisa mendorong terjadinya rekonsiliasi di masyarakat. Betul sekali ya, rekonsiliasi ini menjadi goalsnya begitu ya Bu. Karena kalau saya melihat dari filmnya Jagal dan Senyap, dikeluarkan kalau tidak salah oleh Joshua Oppenheimer ya, itu terlihat bahwa memang awalnya pelaku-pelaku ini merasa heroik gitu, tapi seiring dengan berjalan waktu mereka mulai menyadari bahwa mereka memiliki rasa guilt, rasa bersalah yang luar biasa seperti itu ya. Dan ini juga ditemukan oleh Ibu Mary dan kawan-kawan JEPIT gitu ya. Dalam penelitian kami juga menemukan hal yang demikian, dan itu juga sebagai gereja ada pertanyaan bagaimana pendampingan kita kepada korban kekerasan politik, kekerasan pelanggaran HAM berat masa lalu, tapi juga bentuk pendampingan macam apa bagi para pelaku. Itu sesuatu yang menjadi penting kita perhatikan bersama-sama. Benar sekali, saya setuju dengan hal itu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silahkan, ya Ibu. Kekerasan Orde Baru ini dalam memberangus dalam tanda kutip PKI dan tertuduh PKI juga ini kan luar biasa ya kejamnya Ibu. Ibu melihat sendiri bagaimana sisa-sisa dari
kekejaman pada waktu itu. Ada kisah dari seorang perempuan di Kupang yang dituduh PKI lalu ia diperlakukan dengan sangat kejam. Ada pula kisah seorang anak petani yang dituduh PKI juga lalu dikucilkan dari gereja. Nah, berdasarkan kisah-kisah yang telah Ibu temui, dapatkah Ibu ceritakan bagaimana tubuh perempuan ini menjadi arena kekerasan dan kontrol, baik dalam stigma, kekerasan seksual maupun pengucilan sosial? Iya, Mbak Nada. Dalam penelitian yang kami lakukan, kami menemukan ada konstruksi gender dalam pola penyiksaan terhadap anggota Partai Komunis dan mereka yang dituduh komunis. Laki-laki itu umumnya lebih rentan disiksa dan dibunuh. Jadi kalau kami mengidentifikasi kuburan-kuburan massal di Pulau Timor, di Alor, di Sumba, di Sabu, kami lihat bahwa biasanya di lubang-lubang pembantaian itu lebih banyak laki-laki. Ada juga perempuan, tapi umumnya laki-laki. Jadi laki-laki lebih rentan disiksa dan dibunuh, sedangkan perempuan itu lebih rentan mengalami kekerasan seksual. Selain kekerasan fisik, misalnya dicukur rambutnya, diwajibkan kerja paksa waktu itu, wajib lapor. Kami menemukan data misalnya tubuh perempuan umumnya ditelanjangi dan diperiksa oleh pihak militer waktu itu untuk mencari lambang palu arit di bagian-bagian tubuh yang tertutup, entah di selangkangan atau di bagian payudara. Jadi seperti itu. Stigma Gerwani itu ya, mentato tubuhnya sendiri bahkan gitu ya? sampai ke daerah yang paling sulit di NTT di tahun itu ya. Iya. Ya. Kami juga bertemu misalnya dengan ibu-ibu orang tua tunggal yang kehilangan suami mereka pada saat tragedi itu dan memikul stigma sepanjang hidup mereka dan berjuang untuk mengupayakan masa depan bagi anak-anaknya. Juga menarik melihat strategi mereka ya. Sebagian supaya anak-anaknya bisa dikirim ke sekolah, bisa menjadi pegawai, itu terpaksa harus mengubah nama keluarga. Kalau di NTT itu dari nama keluarga kita bisa tahu orang ini dari pulau mana, bahkan dari kampung mana. Dan supaya bisa survive, mereka terpaksa harus mengubah nama keluarga. Dan itu kemudian mengganggu juga relasi-relasi kekerabatan dan juga berakibat terputusnya sumber daya ekonomi bagi keluarga-keluarga rentan seperti itu. Karena berarti dia tidak bisa lagi dapat warisan keluarga misalnya untuk mendukung anak-anaknya sekolah. Jadi kehidupan para ibu orang tua tunggal karena kekerasan politik ini menjadi berlapis-lapis beratnya. Juga mereka hidup dalam kemiskinan yang sangat pekat. Stigma dan diskriminasi itu memikirkan mereka. Dan itu sampai hari ini kita masih bisa lihat seperti belenggu yang terus melilit. Ada korban yang berhasil menyintas dengan dukungan komunitas, tapi juga ada yang terus terpuruk karena sumber daya keluarga yang mestinya mendukung mereka itu menjadi terputus. Belum lagi diskriminasi sehingga tidak bisa mengakses bantuan sosial misalnya dari pemerintah. Oh, seperti itu ya. Jadi untuk laki-laki memang ketika dia kan cenderung untuk dibunuh seperti itu ya. Ketika dia dibunuh kan selesai semuanya ya. Sementara para perempuan ini meskipun mereka tidak dibunuh gitu, mereka menanggung sebuah kekerasan yang terus berlanjut bertahun-tahun dan mereka bahkan harus menghapus identitas mereka ya, nama belakang itu tadi, nama marga dan yang lain-lain juga. Aduh, menanggapi hal tersebut Ibu, hal apa saja Ibu lihat sebagai beban ganda bagi perempuan, bukan hanya sebagai korban kekerasan negara misalnya, tapi juga ditolak oleh komunitas dan lingkungan sekitar? Iya. Jadi untuk waktu yang cukup lama, selama beberapa dekade, para ibu itu misalnya diharuskan wajib lapor di kantor pemerintah. Berjalan berkilo-kilometer, pergi ke kantor camat, ke kantor dan ramil. Dan selama itu juga stigma dan diskriminasi terus mereka rasakan ya. Baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan keagamaan. Dalam wawancara kami temukan di beberapa gereja lokal, sejumlah ibu tidak bisa mengikuti sakramen perjamuan kudus. Kalau di gereja Protestan ada 2 sakramen, perjamuan kudus dan baptisan kudus. Nah, orang-orang dewasa ini ada yang tidak bisa mengikuti perjamuan kudus itu bertahun-tahun karena dianggap sebagai orang-orang berdosa ya, karena tuduhan komunis itu. Walaupun belum tentu mereka adalah anggota Partai Komunis. Dan kalaupun mereka anggota Partai Komunis, pada waktu itu sebuah partai yang sah ya. Ya, dan juga bagi anak-anak mereka tidak bisa dibaptis. Di beberapa gereja yang dengan tradisi pengakuan dosa di depan seluruh umat,
ritus pengakuan dosa itu sendiri menjadi suatu hal yang memperkuat stigma dan diskriminasi yang dampaknya panjang juga. Jadi ada cerita misalnya orang ini walaupun dia bukan terbukti bukan anggota partai, tapi dia tetap harus membuat pengakuan di depan umat. Alasannya dia sudah meresahkan persekutuan. Jadi kita lihat bagaimana kekerasan negara itu kemudian juga berlanjut dalam kekerasan yang terjadi di dalam komunitas agama, sosial, dan budaya. Saya jadi tertarik menanggapi satu kisah tadi yang banyak sekali mama-mama yang anaknya tuh tidak bisa dibaptis. Sementara dibaptis itu kan sangat penting ya dalam Kristen. Lalu itu bagaimana Mama? Iya, jadi itu bisa terjadi bertahun-tahun dan kalau seorang anak tidak dibaptis itu juga akan mempersulit akses dia untuk pendidikan karena akan berhubungan dengan akte kelahiran dan lain-lain. Dan bersyukur bahwa kemudian di tahun 80-an sudah mulai terjadi ada kesadaran. Dalam penelitian juga kami menemukan sejumlah pendeta yang pergi dari rumah ke rumah mencari keluarga-keluarga ini dan mendorong supaya anak-anak mereka dibaptis dan mencoba mengedukasi persekutuan di sana, gereja di sana supaya anggota jemaat yang lain juga terbuka bagi kesertaan para penyintas ini untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Jadi itu sesuatu yang menjadi tidak mudah ya bagi para penyintas dan para korban, karena harusnya gereja itu menjadi tempat yang terbuka bagi mereka, tapi di beberapa tempat itu tidak terjadi. Oh, berarti memerlukan waktu puluhan tahun ya, beberapa dekade gitu ya sampai gereja itu akhirnya membuka lagi gitu pintu untuk orang-orang yang bahkan hanya dituduh sebagai PKI gitu. Betul. Ya. Wah, luar biasa itu ya. Ya. Ibu Mary, saya ini membaca artikel keluaran BBC pada tahun 2019. Ada cerita dari banyak sekali mama-mama yang Ibu Mary angkat gitu ya dalam artikel tersebut. Banyak sekali di antara mereka yang tidak boleh ikut dalam ibadah perjamuan kudus karena dicap anak PKI. Seperti yang tadi kita bicarakan tadi ya. Nah, bagaimana stigma ini kemudian mempengaruhi kehidupan mereka dan apa saja jalan yang mereka temukan untuk memulihkan diri mereka dan keluarganya? Iya. Seperti saya katakan tadi, stigma itu berat dan berpengaruh selama sampai hari ini ya 60 tahun terakhir. Hari ini juga masih ada. Karena kita tahun ini 60 tahun ya pasca tragedi itu. Jadi paling tidak sudah ada 2-3 generasi. Betul. Dan penelitian yang kami lakukan tahun ini terhadap pengalaman persepsi lintas generasi terkait dampak kejahatan kemanusiaan pada korban penyintas itu menunjukkan bahwa kerusakan yang ditimbulkan itu melintasi waktu dan generasi. Jadi kami baru selesai Desember kemarin meresmikan satu tugu peringatan di salah satu lubang pembantaian di Kupang Timur, dan setelah selesai tugu itu diresmikan, kami bikin penelitian sederhana juga menginterview, mewawancarai anak-anak dan cucu para korban, dan kami melihat bagaimana komunitas itu begitu terdampak oleh peristiwa kekerasan yang terjadi, dan sebagian mereka sudah cukup terbuka, terutama mereka yang didampingi oleh Jepit, oleh gereja kami Gemit di sana. Tapi ada juga yang sampai hari ini tertutup dan tidak mau berbicara oleh karena tidak merasa aman bahwa kisah mereka akan diakui dan bahwa apa yang mereka ceritakan itu tidak akan menjadi kekerasan baru yang merugikan mereka dan anak-anak mereka. Ada yang bilang cukup kami yang merasakan hal seperti itu, anak-anak kami, cucu-cucu kami jangan lagi merasakan hal yang demikian. Nah, kalau pertanyaan Mbak Nada tadi, bagaimana mereka menemukan strategi untuk berpulih, kami melihat bahwa ketika agama resmi dalam hal ini gereja cenderung meminggirkan mereka, ruang untuk memperoleh kekuatan iman dan spiritualitas untuk pemulihan justru mereka temukan dalam kelompok-kelompok doa yang informal. Kalau di Timor selain ada gereja yang resmi, ada juga prayer groups, kelompok-kelompok doa yang informal, dan justru ruang-ruang spiritual alternatif seperti itulah yang menjadi ruang pemulihan bagi mereka. Itu juga kami temukan dalam penelitian kami di Jepit.
Jadi memang Ya. ada upaya-upaya kolektif dari masyarakat akar rumputnya sendiri ya untuk Betul. memulihkan diri seperti itu Iya. ya. Selanjutnya nih Ibu, kita tahu Ya. bahwa gereja termasuk Gemit itu sendiri dan mungkin gereja-gereja resmi lainnya ya, Iya. di masa lalu juga ikut dalam arus politik Orde Baru. Ya. Mereka mau tidak mau harus setuju gitu ya dengan apa yang Ya. dikatakan negara, atau mereka dicap sebagai kelompok radikal seperti itu ya. Ya. Tetapi sekarang kan kita bisa lihat bahwa ada upaya untuk berbenah dan berpartisipasi dalam gerakan HAM di masa kini. Ya. Di samping itu dalam perspektif feminis juga, solidaritas itu hanya mungkin kalau ada pengakuan dan kesediaan mendengarkan pengalaman dari orang-orang paling rentan. Dalam hal ini adalah orang-orang yang menjadi korban Ya. dari peristiwa 65 dan berlanjut sampai tahun-tahun selanjutnya ya. Nah, menurut Ibu, bagaimana gereja bisa secara jujur mengakui perannya sekaligus membangun solidaritas yang sungguh berpihak pada perempuan dan penyintas? Dan langkah konkret apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh gereja dan juga masyarakat untuk memberikan ruang pemulihan bagi perempuan korban? Ya, kami bersyukur bahwa gereja kami, Mbak Nada, Gemit, pada akhirnya mengakui komplisitasnya di masa lalu dan berkomitmen untuk terlibat dalam pemulihan para korban penyintas. Dan itu tidak gampang ya, tidak langsung terjadi seperti begitu gereja mengakui komplisitasnya. Pada awal ketika saya dan teman-teman menyampaikan hasil penelitian kami, ada juga penolakan pimpinan gereja pada hasil penelitian itu. Ada yang bilang, kalian ini pendeta, ngapain kamu? Itu masa lalu, kenapa mesti diurus lagi? Kenapa kalian bilang gereja terlibat? Kayak begitu ya. Karena gereja pada waktu itu dan sampai sekarang masih ada juga ya yang cenderung mengikuti master naratifnya rejim Orde Baru dan memandang para korban penyintas itu sebagai penjahat atau sebagai pengkhianat negara. Nah, kami bersyukur bahwa hasil penelitian dan buku yang terbit itu membantu pimpinan gereja dan umat untuk memeriksa kembali pandangan mereka sebelumnya dan terbuka untuk mendengar kesaksian para korban. Satu saat saya sempat menjadi pimpinan gereja kami untuk 2 periode dan dalam sidang tahunan kami di tahun 2018 itu ada satu keputusan yang penting yang dibuat dalam persidangan bahwa gereja kami Gemit bersedia bekerja sama dengan Jepit untuk pendampingan para korban penyintas. Dan itu sesuatu yang langkah maju sekali ya. Belum banyak gereja di Indonesia membuat keputusan seperti itu. Betul. Dan pendampingan itu telah berjalan melalui dibukanya ruang diskusi di tingkat gereja lokal. Kami bikin bedah buku memori-memori terlarang itu di beberapa tempat karena wilayah gereja kami juga kepulauan, pulau-pulau di NTT dan kemudian ada juga komitmen untuk dukungan sosial bagi para korban sampai pada ketika Desember 2024 untuk menandai menyambut pengakuan Presiden Jokowi waktu itu. Di Januari 2003 beliau kan katakan ada 12 pelanggaran HAM berat masa lalu yang negara akui, dan itu menjadi pintu masuk bagi kami untuk mendorong membangun satu tugu peringatan sekaligus meresmikannya. Dan gereja sangat terlibat dengan baik gereja di tingkat lokal, di tingkat klasis kami sebut itu persekutuan beberapa gereja lokal dan juga di tingkat sinode dari pimpinannya. Jadi menurut saya kembali ke pertanyaan Mbak Nada tadi, langkah konkret apa yang bisa dilakukan gereja, masyarakat untuk memberi ruang pemulihan bagi para korban? Menurut hemat saya ialah yang pertama mengakui bahwa kejahatan kemanusiaan telah terjadi kepada para korban dan penyintas ini. Dan kita bersyukur ya, sebelum selesai periodenya Pak Jokowi juga melakukan itu, mengakui terjadinya kejahatan kemanusiaan, pelanggaran HAM masa lalu. Kemudian mengakui kalau dari gereja juga mengakui komplisitas gereja pada masa itu, bahwa gereja juga terlibat dengan yang hasil penelitian kami ya, mengejar, menangkap, bahkan ada di lubang-lubang pembantaian dan mendorong tugas gereja saya kira bersama dengan lembaga-lembaga agama di Indonesia mendorong negara memfasilitasi proses pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi. Ini yang masih berat. Juni 2025 yang lalu saya pergi ke Johannesburg di Afrika Selatan, ikut sidang
Central Committee Dewan Gereja Sedunia dan belajar bagaimana Afrika Selatan ya dengan apartheid, dengan proses pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi. Kita bisa belajar dari Afrika Selatan, kita bisa belajar misalnya dari Jerman pasca rejim Nazi Hitler itu. Dan juga saya kira sangat-sangat penting mengakui dan meminta maaf kepada para korban. Betul. Pak Jokowi sudah mengakui terjadi pelanggaran tapi tidak meminta maaf. Dan mungkin kita bisa terus mendorong ya sebagai masyarakat sipil, dan saya pikir juga mendukung upaya-upaya pemulihan bagi para korban. Ketika kami selesai membangun monumen itu dan mewawancarai sejumlah pihak di sana, mereka bilang begini, Ibu Pendeta, kita bikin monumen itu sudah baik. Tapi kalau orang-orang itu masih hidup sangat miskin, KTP saja sulit diurus, hidup sehari-hari makan saja tidak ada, itu monumen tidak akan punya arti. Jadi hal-hal simbolik tetap kita butuhkan. Kita ingin mengatakan cukup sudah, jangan lagi. Tapi pada saat yang sama reparasi, rehabilitasi, hak-hak korban itu tetap kita butuhkan. Betul sekali, saya setuju sekali dengan hal tersebut, karena pengakuan itu harusnya dibarengi dengan permintaan maaf begitu ya, untuk setidaknya menghibur hati korban-korban yang masih hidup sampai saat dan ini. pemulihan hak-hak mereka. Dan pemulihan hak-hak mereka, termasuk hak ekonomi, hak sosial, hak pendidikan yang bahkan mereka, anak-anak mereka sempat tidak bisa mengenyam sekolah karena ada hambatan tadi. Nah tadi kan Ibu Mary tuh sempat menyinggung bahwa ditemukan bukti-bukti bahwa gereja itu turut menggiring orang-orang gitu ya ke lubang-lubangnya, itu boleh dijelaskan lagi Bu? Seperti apa keadaannya? Jadi bahwa ada pemuda gereja terlibat di situ, lalu ada juga pemimpin-pemimpin agama. Ya, kami melihat memang ada terbagi ya, ada yang mendukung pembantaian, karena juga ada pemahaman bahwa komunis itu tidak percaya pada Tuhan. Jadi seperti ada legitimasi terhadap kejahatan, kekerasan dilakukan terhadap mereka, walaupun tanpa pengadilan. Tapi juga yang cukup mengharukan ya, kami menemukan dalam penelitian itu ada sejumlah pendeta, misalnya di Pulau Alor, 3 orang pendeta, ketika sudah terjadi pembantaian, penangkapan, dan mereka melihat bahwa yang ditangkap, dibantai ini bukan lagi orang komunis, orang-orang warga gereja, majelis jemaat, tokoh-tokoh jemaat. Lalu mereka memakai toga, itu pakaian kependetaan mereka, pergi bertemu dengan pimpinan tentara, waktu itu disebut Buterpraya di kota Kalabahi, dan mereka bilang stop pembantaian. Jadi ada juga kami melihat bagaimana resistensi atas dasar iman orang mengatakan stop. Juga misalnya cerita tentang seorang Romo di Maumere di Flores. Romo itu masih hidup dan ceritanya sangat hebat, bahwa dia mampu mengkritik pembantaian yang terjadi waktu itu. Jadi tercampur, ada juga komplisitas tapi juga ada resistensi yang muncul pada saat-saat seperti itu. Baik, untuk pendeta-pendeta yang tidak setuju dengan adanya pembantaian seperti itu, apakah mereka juga mengalami tekanan dari pihak negara, dari pihak militer? Betul. Jadi ada misalnya tulisan dari seorang pastor Katolik di Flores yang terbit di jurnal Exchange, itu dia menulis tentang intimidasi dari pihak militer waktu itu kepada si Romo yang memprotes. Jadi mereka juga mengalami intimidasi, dan karena itu saya pikir itu teladan iman ya, keberanian untuk melawan, keberanian untuk apa yang disebut civil disobedience, pembangkangan sipil, karena hal yang dilakukan dipandang itu bertentangan dengan iman dan menyerang harkat dan martabat manusia. Betul sekali. Ini menarik sekali ya untuk mengkaji dari sudut pandang civil disobedience ini. Nah Ibu, kalau misal itu kan bukan pendapat ya, itu kan pandangan saya adalah bahwa gereja ini secara tidak langsung juga dipaksa gitu ya oleh negara untuk mendukung narasi-narasi mereka. Nah, jika gereja itu sebenarnya tidak setuju dengan hal tersebut, kira-kira ancaman apa saja yang mereka dapat dari negara untuk terus-menerus mendukung bahwa PKI ini harus diberangus seperti itu? Iya. Jadi memang juga ada berkembang cerita ya tentang daftar. Daftar ya, itu dari hasil penelitian kami temukan, narasi-narasi yang kami kumpulkan, bahwa ada daftar yang katanya ditemukan di jalan, ancaman bahwa orang komunis mau membunuh juga para pendeta. Jadi di list itu katanya ada pimpinan daerah mau dibunuh, para pendeta juga mau dibunuh, para pastor. Jadi seperti adu domba ya, harus cepat. Apakah kita lebih cepat menghantam, menumpas, menghabiskan komunis, atau nanti orang komunis yang menghabisi para pemimpin agama.
Jadi karena itu jadi menjadi semacam dalih untuk pembunuhan massal. Jadi bukan hanya secara formal gitu ya, bukan hanya pimpinan-pimpinan yang diberitahu untuk ayo dukung pendapat kita, wacana kita, tapi juga ada upaya adu domba di bawah ya. Persis itu yang kami temukan. Jadi karena tidak ada arus informasi lain juga pada saat itu, jadi masyarakat mau tidak mau ada di posisi di mana kawan atau lawan gitu. Kamu kawan atau lawan saya. Benar Mbak Nada. Itu sangat miris ya kejadiannya pada waktu itu. Nah, dalam pengalaman Ibu sendiri bagaimana dokumentasi narasi tubuh perempuan seperti penyiksaan-penyiksaan yang dihadapi oleh perempuan-perempuan korban dan advokasi berbasis komunitas atau solidaritas lintas agama bisa dipakai untuk menekan negara dan membuka ruang hukum atau politik. Sebab kadang narasi pelanggaran HAM ini berat ke orang-orang yang laki-laki seperti itu yang benar-benar dibunuh gitu. Tapi kan mereka-mereka yang hanya sekadar disiksa seperti itu dalam tanda kutip ini kadang tidak diperhatikan gitu nasibnya di kemudian hari. Ya, jadi dari pengalaman kami di Jepit, selain mendokumentasikan narasi para perempuan korban penyintas, kami juga melihat bagaimana daya juang mereka dan dari pengalaman mendampingi mereka untuk mengakses hak-hak sipil mereka yang selama berpuluh-puluh tahun tertutup aksesnya, kami belajar juga dan dengan mereka dengan bekerja sama dengan kawan-kawan di jaringan nasional yang peduli dan bekerja di isu ini, kami misalnya menghubungkan para korban penyintas dengan Komnas HAM, dengan LPSK supaya mereka mendapatkan dukungan yang disediakan negara termasuk bantuan layanan kesehatan. Kami melakukan audiens dengan pemerintah daerah juga meminta dukungan bagi pemenuhan hak-hak para korban penyintas ini. Nah, satu kesempatan yang cukup berharga yang kami rebut itu misalnya tadi saya sebutkan ketika Januari 2023 Presiden Jokowi menyatakan benar telah terjadi 12 pelanggaran HAM berat masa lalu termasuk 65. Itu suratnya kami copy, kami bawa ke bupati, kami bawa ke camat, lurah dan lain-lain. Selain kepada para opa-oma yang sepuh ini korban penyintas, kami meminta pemerintah daerah menyadari dan mendukung upaya-upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah nasional. Dan kami menemukan bahwa sejumlah pemerintah daerah itu masih ragu-ragu. Mereka bilang ini benar enggak gitu ya. Sebagian menyatakan dukungan secara pribadi tapi menolak menyatakan dukungan sebagai Pemda, dan kami sadar itu juga di masa-masa pilkada ya. Jadi orang takut-takut, berhati-hati, jangan-jangan nanti dampaknya ke karir politik mereka. Jadi kami kemudian menyadari bahwa memang perjalanan ini masih panjang, perjalanan untuk pemulihan para korban, untuk pengungkapan kebenaran, untuk rekonsiliasi ini perjalanan yang masih panjang. Memang masih panjang sekali ya. Dan mesti butuh napas panjang juga. Iya, dan butuh diakui dan diberikan upaya-upaya pemulihan begitu ya bagi negara ya. Karena tampaknya sampai sekarang tuh orang-orang masih berpikir bahwa PKI itu hantu gitu ya. Mereka melakukan tindakan-tindakan seperti itu gitu yang padahal apalagi adalah bulan propaganda. September begini ya ini. Iya, ini apalagi bulan September kita sedang shootnya ini sahabat. Jadi makin ada nuansa-nuansa tersebut ya. Nah, selanjutnya nih Ibu Mary, Anda sempat melihat bahwa negara itu tidak banyak bergerak terkait rekonsiliasi 1965, kecuali yang tadi yang 2023 tadi pernyataan dari Presiden Jokowi mengenai adanya pelanggaran HAM berat seperti itu ya. Bagaimana Anda melihat situasinya sekarang dalam tahun 2025 ini? Apakah negara sungguh-sungguh mengakui pengalaman spesifik perempuan dalam konteks hari ini, atau justru sekadar menjadikan isu perempuan itu sebagai pelengkap saja dalam wacana rekonsiliasi? Iya, jadi pertama saya memandang bahwa upaya rekonsiliasi 65 ini mesti melibatkan kemauan baik pemerintah, baik itu pemerintah nasional maupun pemerintah daerah, sampai kepada tindakan konkret untuk pemulihan korban itu di satu pihak dan partisipasi masyarakat di pihak yang lain. Jadi sejak buku kami terbit 2011-2012 itu kami sudah berupaya, tapi sulit sekali untuk mendorongnya menjadi lebih kencang karena orang sangat ketakutan. Jadi itu kami belajar bagaimana pemerintah mesti benar-benar melakukan tugasnya. Dan karena itu saya lihat memang pemerintah kita tidak serius dalam upaya pengakuan pelanggaran HAM masa lalu. Apalagi sampai kepada pemulihan
hak-hak mereka. Nah, khusus terkait pengalaman spesifik perempuan di kejahatan kemanusiaan 65 itu menurut saya tidak ada perhatian. Tidak ada. Ya, dan saya pikir penting sekali ya bahwa aliansi masyarakat sipil di tanah air bekerja terus untuk mendorong isu ini, pelanggaran HAM masa lalu, dan juga mendorong mekanisme pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi untuk menjadi agenda pemerintah sekarang, juga menjadi agenda dari masyarakat sipil. Untuk itu kita bisa juga bekerja menurut hemat saya dengan jaringan internasional. Mengapa menurut saya ini penting? Karena studi-studi kami menunjukkan bahwa kejahatan kemanusiaan 65 itu memiliki juga dimensi dan aktor-aktor global. Jadi kalau kita lihat peta globalnya ya, kita akan lihat bahwa apa yang terjadi di 65 di Indonesia, selain ada perebutan kekuasaan di dalam negeri, ada juga faktor perang dingin yang mempengaruhinya. Dan karena itu upaya pemulihan, rekonsiliasi dan lain-lain perlu melibatkan aktor-aktor internasional juga untuk satu dunia yang lebih adil, yang lebih berkeadaban. Nah, terkait itu saya bersyukur ya percakapan di kalangan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, di mana saya menjadi bagian juga dari kepemimpinannya, dan juga di Dewan Gereja Sedunia di World Council of Churches itu menunjukkan makin kuat kesadaran tentang apa yang disebut dengan penyembuhan ingatan, healing of memory. Jadi ada kesadaran yang makin kuat bahwa bangsa yang tidak belajar dari masa lalu yang pahit itu akan mudah jatuh pada kesalahan yang sama. Betul. Dan untuk dapat sembuh dari ingatan yang pahit seperti itu, suatu komunitas, suatu bangsa mesti berani untuk mengunjungi kembali masa yang sulit itu, mengakui kesalahan yang dibuat, meminta maaf kepada para korban, berdamai dan berkomitmen bersama bahwa mereka akan mendidik diri mereka dan generasi yang lebih muda agar hal yang sama tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Baik Ibu, jadi kita juga harus mencegah keberulangan begitu Betul, ya, betul, tragedi-tragedi pelanggaran HAM tersebut di masa Ya. depan. Nah Bu Mary ini kan sering sekali keluar ya Bu, keluar negeri untuk bertemu dengan konferensi internasional mengenai hal-hal pelanggaran-pelanggaran HAM dan juga kaitannya dengan keimanan seperti itu ya Bu ya. Apakah di negara-negara lain yang mengalami pelanggaran HAM yang mungkin serupa atau Ya. ya mirip-mirip lah ya dengan di Indonesia ini juga mengalami proses yang sama dalam memulihkan korban-korbannya? Iya, jadi saya juga menulis satu hal tentang bagaimana berteologi bersama dengan para pelaku kejahatan masa lalu. Teringat dengan sejarah ayah saya sebagai salah satu pelaku waktu itu. Saya kemudian juga belajar bagaimana rezim Nazi di Jerman itu melihat masa lalu mereka dan apa yang mekanisme macam apa yang kemudian dikembangkan untuk sebagai bangsa berpulih dari kejahatan seperti itu. Juga yang terjadi misalnya di Timor Leste dengan dokumen yang mereka sebut SEGA ya. Oh iya, SEGA itu ya. SEGA. Lalu dengan Afrika Selatan yang tadi saya sebutkan terkait kekerasan apartheid, tokoh-tokoh seperti Nelson Mandela, seperti Desmond Tutu itu memberi pembelajaran yang sangat penting bahwa there is no future without forgiveness. Tidak ada masa depan tanpa pengampunan, tapi juga tidak ada pengampunan tanpa pengakuan mengenai apa yang terjadi. Jadi itu sesuatu yang juga bisa memberi pembelajaran bagi kita. Kita bisa belajar dari bagaimana bangsa-bangsa yang lain yang pernah mengalami hal seperti itu. Dari iman Kristen, Mbak Nada, saya ingat cerita di kitab suci, di kitab Kejadian tentang bagaimana Kain, putra pertama dari Adam dan Hawa, itu manusia pertama di bumi, itu dia membunuh adiknya. Jadi suatu ketika Tuhan Allah bertanya ke Kain kakaknya, di mana adikmu Habil? Lalu dia bilang, aku kan bukan penjaga adikku. Lalu Tuhan bilang, darah adikmu itu berteriak dari tanah. Dan Tuhan bilang, saya tahu kejahatan yang kamu lakukan. Dan apa yang dialami oleh Kain, Nabi Kain itu mendapat kesempatan kedua. Para pelaku kejahatan kemanusiaan yang mengaku bahwa dia melakukan kejahatan bisa mendapatkan kesempatan kedua. Tapi ketika Kain disuruh pergi, dia diberi tanda di dahi.
supaya kepada setiap orang dia bisa berkata, saya melakukan kejahatan tapi saya diampuni. Jadi ada kesempatan untuk pengampunan, tapi pengampunan itu tidak sama dengan ini impunitas, Melupakan ya, tidak sama dengan impunitas. Itu sesuatu yang berharga ya, yang juga harus diperjuangkan dan kemudian kita bertanggung jawab bersama bagi ketidakberulangan di masa yang akan datang. Iya, betul sekali Ya. Bu ya. Kalau melihat situasi Indonesia saat ini tuh ada impunitas tapi tidak ada pengakuan, tidak ada rekonsiliasi, tidak ada Ya. upaya untuk mengakui dosa-dosa di masa lampau itu sama sekali tidak ada. Yang ada hanya impunitas. Itu sayang sekali ya bisa terjadi seperti itu ya. Nah Ibu, kalau kita tarik ke situasi Indonesia di masa sekarang nih, bagaimana Ibu melihat peluang generasi baru, generasi Gen Z ini untuk melangkah lebih jauh? Apakah Ibu optimis perempuan advokat, gereja, dan masyarakat sipil mampu memperjuangkan keadilan gender dan HAM di era digital ini? Iya, dengan Gen Z, Mbak Nada, saya merasa optimis ya. Optimis. Ya, hari-hari ini saya optimis. Saya guru pengajar di kampus di Artawacana di Kupang, dan saya melihat mahasiswa saya itu cerdas sekali dibandingkan dengan saya pada waktu itu ya. Keterbukaan informasi yang membuat mereka bisa menjadi lebih kritis dibanding saya anak kampung pada waktu itu. Kita melihat beberapa minggu terakhir di Indonesia, di berbagai negara, termasuk yang kita lihat di Nepal, di Timor Leste, bagaimana Gen Z berdiri di depan untuk mendorong perubahan sistem yang korup. Dan juga mereka mengkritisi pemerintahan yang tidak pro rakyat di negara mereka. Dalam banyak kajian tentang generasi, ada orang bilang Gen Z itu apolitis gitu ya. Tapi justru kita lihat bagaimana kekritisan dan vitalitas mereka itu mampu mendorong perubahan di negara mereka. Dan memang kita berhadapan dengan masa yang sulit karena situasi politik, ekonomi nasional, serta global yang tidak menentu, serta ancaman pola kekuasaan yang otoritarian di banyak negara. Tapi pada saat yang sama kita memiliki harapan pada generasi kritis yang mampu mengkonsolidasi kekuatan, menekan kekuasaan yang sewenang-wenang. Jadi saya rasa terharu juga ya, Ada dan harapan gitu, ada Bu, ya. harapan ya ternyata ya. Dalam perjalanan tadi dari Kupang, Mbak Nada, saya membaca satu laporan mengenai bagaimana persepsi kaum milenial dan Gen Z terhadap berbagai bidang kehidupan. Nah, saya tertarik lihat laporan tentang sikap mereka kepada politik. Nah, di situ diperlihatkan bagaimana generasi milenial Indonesia itu terlibat politik dalam saluran-saluran yang sudah ada. Mereka memilih, tidak golput, menjadi sukarelawan, melakukan advokasi untuk memperbarui sistem, dan saya lihat itu seperti orang-orang muda yang tergabung di Jepit di tempat kami. Tapi kalau Gen Z, mereka itu beda lagi. Mereka ya, lebih langsung dan visual dalam aksi kewargaan mereka, memakai media untuk protes digital, menyuarakan ketidakadilan. Kemarin kan menarik itu hashtag Indonesia Gelap, itu betul mereka balikkan frustrasi menjadi kritikan publik. Jadi saya lihat itu pertanyaan yang baik sekali Mbak Nada, bagaimana aktivisme digital itu menjadi ruang kewargaan baru yang sedang dilakukan oleh Gen Z, bahwa itu nilainya sama dengan demonstrasi di jalan. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, saya punya harapan besar pada orang-orang muda bangsa kita ini, dan saya kira kita perlu bekerja sama lebih kuat antar generasi. Antar generasi ya. Untuk memperkuat jalinan tersebutnya. Karena sebagai Gen Z nih Bu, saya kan lahir dalam teknologi gitu ya, kata orang-orang seperti itu ya. Apalagi generasi Alpha ini di bawah saya lagi. Mereka lahir udah langsung bukan nonton TV lagi, tapi nontonnya YouTube seperti itu ya. TikTok. Betul, nonton TikTok, nonton YouTube. Dan kemarin juga protes yang awal-awal September itu kan kita disiarkan langsung ya lewat TikTok gitu ya. Jadi artinya memang saluran-saluran dalam menyampaikan informasi itu tidak terbatas. Nah, kalau saya mengkomparasikan antara apa yang terjadi sekarang dan di masa 65, dulu tuh di masa 65 informasinya tuh cuma dari satu corong. Benar. Dari negara. Yang paling benar itu, sisanya salah. Sisanya tidak ada alternatif jahat. informasi. Betul, sisanya ateis gitu kan ya. Kalau sekarang tuh kita bisa melihat dari berbagai mata kamera gitu ya, dari berbagai sudut pandang
yang dikelola oleh masing-masing masyarakat gitu ya. Ternyata tuh ada sisi ini loh, ada sisi ini loh, ada kemungkinan ini loh, seperti itu ya Bu ya. Dan tidak gampang untuk dibungkam ya. Betul, tidak gampang dibungkam. Karena sekarang kalaupun dimatikan nih internetnya, kita bisa pakai VPN, kita bisa pakai saluran lain. Kalau misalkan akun kita diblokir, kita bisa buat lagi, bikin lagi dengan nama yang berbeda gitu, tapi tuntutannya tetap sama. Luar biasa sekali ya Ibu. Wah, ini pembicaraan kita malam ini sangat menggugah dan sangat mencerahkan gitu ya Ibu. Terutama bagi saya yang besar itu di Jakarta. Jadi saya tidak tahu nih kondisi bagaimana sih hal-hal pelanggaran HAM itu bekerja di daerah timur seperti itu sangat jauh dari jangkauan saya begitu Bu. Kira-kira Ibu Mary apakah mau memberikan 1-2 patah kata untuk menutup hari ini? Iya, saya merasa bahwa kita sebagai masyarakat sipil, baik kawan-kawan yang ada di dunia akademik, di kampus, di lembaga-lembaga studi seperti Jurnal Perempuan dan Jaringan Perempuan Indonesia Timur, masyarakat sipil yang lain, kawan-kawan media, kita perlu berjuang bersama-sama secara otentik ya. Betul. Itu pesan dari Gen Z untuk kita juga bagi keadilan, bagi perdamaian, termasuk juga bagi lingkungan hidup. Karena saya lihat hari-hari ini juga rentan kekerasan terhadap alam yang dilakukan, dan karena itu mari kita ramaikan dunia digital dengan pesan-pesan keadilan, kesetaraan, pendidikan demokrasi dan kewargaan. Juga kita tetap menyalakan harapan untuk pemulihan dan rekonsiliasi dalam bangsa kita. Kita mengerjakan bagian yang menjadi tugas kita sebagai masyarakat sipil. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Mbak Nada. Terima kasih banyak Ibu Mary. Menarik sekali tadi sudah disebut ya bahwa keadilan itu tidak akan pernah terwujud jika kita meninggalkan alam. Mungkin untuk edisi podcast Jurnal Perempuan selanjutnya kita bisa bahas soal pertauduatan ekologi sih. Itu sangat menarik Bu ya. Betul, ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Mary atas percakapan yang sangat bermakna ini. Saya sebagai generasi muda Gen Z gitu ya diingatkan bahwa kita sebagai bangsa itu harus berani mengunjungi masa lalu untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM, menyelesaikan dosa-dosa kita di masa lalu. Kita tidak boleh takut gitu ya mengunjungi masa lalu. Supaya kita tidak jatuh pada lubang yang sama di masa yang akan datang. Supaya kita tidak jatuh pada lubang yang sama di masa depan, dan supaya kita bisa memberikan pemulihan hak-hak bagi korban penyintas yang belum terbayarkan sampai detik ini. Dan menjadi bangsa yang berkeadilan, berkeadaban. Betul sekali, itu penting juga ya untuk menjadi bangsa yang berkeadilan, berkeadaban, dan juga saling menjamin kesejahteraan satu sama lain begitu ya. Semoga suara para perempuan korban dan penyintas dari Nusa Tenggara Timur, dari Soe, dari Kupang, dari kota-kota lainnya terus menggema mengingatkan kita bahwa sejarah itu tidak boleh dilenyapkan, dan juga bahwa perjuangan untuk keadilan gender serta HAM itu masih harus terus dilanjutkan. Sahabat, terima kasih banyak sudah menyimak podcast hari ini. Semoga podcast hari ini dapat merekam dan melestarikan ingatan dari perempuan-perempuan Nusa Tenggara Timur mengenai kekerasan negara oleh Orde Baru yang tidak boleh kita biarkan berulang kembali. Podcast ini adalah hasil kerjasama dari Jurnal Perempuan dengan Yayasan Kurawal. Salam pencerahan dan kesetaraan. Selamat malam Mbak Nada. Selamat malam Ibu Mary. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu.